Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian merasakan ada sesuatu yang tak wajar? Sesuatu yang membuat orang di sekitar kita tiba-tiba berubah, bahkan seakan kehilangan akal, terutama wanita yang pernah menyakiti hati seseorang. Di cerita kali ini, kita akan menyingkap sisi gelap ilmu pelet tingkat tinggi, yang dikenal dengan ilmu runcang. Tapi sebelum kita terjun ke videonya, sempatkan dulu tekan tombol subscribe. Ya, kalau sudah, bersiaplah. Karena apa yang akan kalian saksikan berikut ini bisa bikin bulu kuduk merinding. Di Desa Cilangkir, Kabupaten Tanjung Bayu, tahun 1993, terdapat sebuah desa yang indah dan tenang. Udara pagi sejuk, sawah menghijau di mana-mana, dan ekonomi warganya tergolong stabil. Aktivitas berjalan sederhana namun hangat. Orang-orang berjualan di Pasar Cilangkir, pasar tradisional yang ramai dengan pedagang lokal, dari sayur mayur hingga jajanan khas desa. Di desa itu tinggal sebuah keluarga bahagia, Pak Marjuki dan Ibu Siti. Pak Marjuki adalah seorang pensiunan yang tegas, namun penuh perhatian terhadap keluarganya. Mereka memiliki 3 anak. Anak pertama, seorang laki-laki, sudah berumah tangga dan tinggal di kota. Anak kedua, seorang perempuan, juga sudah menikah dan menetap di kota. Anak ketiga, perempuan bernama Mirna, masih duduk di SMA kelas 3, remaja yang ceria. Mirna adalah anak yang penuh kebaikan. Selalu penurut pada orang tuanya, ia tak pernah membuat Pak Marjuki dan Ibu Siti kecewa. Di mata tetangga dan teman-temannya, Mirna dikenal ramah dan perhatian. Ia tak segan membantu tetangga yang membutuhkan, dari membawa belanjaan hingga sekadar menyapa dengan senyum hangat. Suatu ketika, Mirna menghadiri resepsi pernikahan salah seorang temannya. Di tengah keramaian, tanpa sengaja ia bertemu dengan Samsul, seorang lelaki dari kampung sebelah yang sudah lama dikenalnya. Pertemuan itu singkat, tapi percikan rasa penasaran mulai muncul di antara mereka. Setelah resepsi, kebetulan Samsul juga hendak pulang. Tanpa ragu, ia menawarkan diri untuk mengantarkan Mirna ke rumah. Di perjalanan yang sunyi itu, mereka mulai mengobrol panjang, berbagi cerita dan tawa kecil. Setelah sampai di halaman rumah Mirna, ia turun dari kendaraan, tapi tidak langsung masuk. Suasana menjelang maghrib membuat langit berwarna jingga keemasan, sementara angin sore yang sejuk membelai daun-daun di halaman. Di antara bunga dan pohon kecil halaman rumah, Samsul dan Mirna mulai berbincang. Awalnya ringan, tentang keseharian dan teman-teman, tapi perlahan percakapan itu mengalir lebih dalam, penuh tawa kecil dan hening yang nyaman. Keesokan harinya, Samsul menjemput Mirna di sekolah. Setelah menyapa, ia langsung bilang, "Mirna, bagaimana kalau setelah ini kita ke pantai sebentar? Aku ingin ngobrol lebih santai." Mirna tersenyum, sedikit terkejut tapi mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju kendaraan, siap memulai perjalanan itu. Di perjalanan menuju pantai, jalanan desa yang lengang dan angin sore yang sejuk menemani mereka. Samsul membuka percakapan, ringan tapi hangat, tentang hal-hal yang tak sempat mereka bicarakan kemarin. Perlahan suasana menjadi lebih akrab, tawa mereka sesekali pecah, dan rasa nyaman mulai tumbuh di antara mereka. Sesampainya di pantai, suara ombak dan langit jingga senja menemani langkah mereka di pasir. Samsul akhirnya berbicara lebih dalam, mengutarakan perasaannya kepada Mirna. Mirna menatapnya, hati berdebar, sementara angin laut membawa kesunyian yang membuat momen itu terasa hangat, intim, dan tak terlupakan. Sesampainya di halaman rumah Mirna, Samsul menurunkan Mirna. Mereka sempat mengobrol sebentar, berbagi cerita ringan sebelum Samsul berpamitan pulang. Tanpa disadari, diam-diam Pak Marjuki mengintip dari balik gorden di jendela rumah. Sesampainya di dalam rumah, Pak Marjuki langsung meluapkan emosinya. Dari tadi ia menunggu anak gadisnya, dan baru menjelang maghrib Mirna pulang, diantarkan seorang laki-laki. Kekhawatiran dan kemarahan bercampur di wajahnya. Ia tak mau anak bungsunya kenapa-kenapa. Di matanya, Mirna tetap anak kecil yang harus dilindungi. Belum saatnya dekat-dekat dengan lelaki. Mirna menunduk, merasakan cinta dan ketegasan ayahnya sekaligus. Keesokan sorenya,
Samsul berniat mengajak Mirna jalan-jalan sore. Namun, di halaman rumah, Pak Marjuki sudah menunggunya. Dengan tatapan tajam dan wajah serius, ia menyampaikan pesan jelas. Selama Mirna masih sekolah, jangan diganggu dulu. Belum saatnya pacaran. Samsul hanya bisa menunduk, merasakan tegasnya proteksi seorang ayah yang sangat peduli. Dari dalam kamar, Mirna menatap Samsul yang sedang dimarahi ayahnya. Hatinya campur aduk, cinta pada Samsul, tapi tahu omongan ayahnya benar. Ia menunduk, air mata menetes, bingung antara hati dan kewajiban. Di kampung sebelah desa Cilangkir, Samsul adalah anak satu-satunya dari Bapak Hadi dan Ibu Yati. Berbeda dengan Mirna, keluarganya hidup sederhana. Ayah dan ibunya adalah petani yang setiap hari bekerja di sawah. Samsul pun terbiasa membantu di ladang sejak pagi hingga sore, belajar keras dari kehidupan yang sederhana tapi penuh kerja keras. Dunia Samsul memang jauh dari kemewahan, namun terbentuk dari ketekunan, tanggung jawab, dan rasa hormat pada orang tuanya. 5 bulan kemudian, Mirna akhirnya lulus SMA. Di tempat perpisahan sekolah, Pak Marjuki dan Ibu Siti memeluknya dengan penuh kasih sayang, bangga pada anak bungsunya yang telah menuntaskan sekolah. Dengan hati yang masih berbunga-bunga, Pak Marjuki mengantar Mirna pulang. Mereka masuk mobil, dan saat menatap jalan pulang, senyum bahagia tak lepas dari wajahnya. Anak bungsunya telah lulus, dan kebahagiaan itu memenuhi hati Pak Marjuki sepenuh jiwa. Keesokan paginya, Pak Marjuki dan Ibu Siti mengajak Mirna ngobrol di ruang tamu. Pak Marjuki ingin Mirna melanjutkan kuliah di universitas ternama di Jakarta. Mirna pun menuruti, menyerahkan semua keputusan pada orang tuanya. Bagi Pak Marjuki, ini adalah langkah terbaik. Anak bungsunya bisa menata masa depan, berbeda dari kakak-kakaknya yang setelah lulus SMA langsung menikah. Malam itu, Samsul sudah menunggu di dekat rumah Mirna. Saat Mirna keluar hendak ke warung, ia langsung mengajaknya berbincang. Samsul tersenyum, mengucapkan selamat karena Mirna akhirnya lulus sekolah. Lalu Samsul mengatakan kepada Mirna tentang kata-kata Pak Marjuki dulu, bahwa setelah lulus sekolah, boleh mulai mendekati Mirna. Namun, Mirna menunduk dan menjelaskan bahwa ia akan melanjutkan kuliah di Jakarta atas perintah kedua orang tuanya. Setelah pulang ke rumah, Samsul berbicara serius kepada kedua orang tuanya. Ia menyampaikan niatnya untuk melamar seorang perempuan dari kampung sebelah. Tujuannya jelas, agar jika lamaran diterima, perempuan itu mungkin tidak jadi melanjutkan kuliah ke Jakarta, sesuai rencana orang tuanya. Samsul ingin memastikan langkahnya sebelum kesempatan itu hilang, menunjukkan tekad dan keberaniannya menghadapi masa depan. Besok malamnya, Pak Hadi menatap Samsul serius dan bertanya apakah niatnya benar. Samsul mengangguk, dan Pak Hadi memutuskan, besok mereka akan datang ke rumah Mirna untuk melamar. Malam itu, hati Samsul berdebar, antara tegang dan bersemangat, membayangkan langkah besar yang akan dilakukan esok hari. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Samsul datang ke rumah Mirna, ditemani Pak Hadi, dan duduk di ruang tamu. Mirna ditemani Pak Marjuki dan Ibu Siti, menyaksikan momen penting itu. Setelah percakapan berlangsung, Pak Hadi menjelaskan maksud kedatangannya untuk melamar Mirna sebagai istri Samsul. Pak Marjuki menatap serius dan menjawab dengan tegas, awalnya saya berniat menguliahkan Mirna ke Jakarta, tapi jika Samsul memang serius, lamaran itu boleh diterima, asal dengan syarat, harus ada mahar sebesar 50 juta rupiah. Mendengar jumlah mahar yang diminta, sangat luar biasa besar pada waktu itu, hati Pak Hadi tertegun. Bagi keluarga sederhana seperti mereka, angka itu sungguh sangat besar. Dengan rendah hati, Pak Hadi menjawab bahwa mereka akan berdiskusi dahulu dengan keluarga mereka. Malam itu, Samsul berbicara kepada Pak Hadi dengan tekad bulat. Bagaimanapun keadaannya, ia harus melamar Mirna, karena cintanya begitu besar. Pak Hadi menatap anaknya sejenak, kemudian mengangguk. Dengan hati yang ikhlas, ia berkata bahwa mereka akan menjual sawah-sawah mereka demi kebahagiaan Samsul. Keikhlasan seorang ayah terasa dalam setiap kata, menegaskan betapa besar cinta dan dukungan keluarganya. Keesokan harinya, Pak Hadi bertemu dengan Juragan Sarman, orang terkaya di kampung itu. Juragan Sarman pun siap membeli sawah-sawah Pak Hadi,
Tapi setelah dihitung, nilai seluruh sawah hanya mencapai 25 juta rupiah. Meskipun jauh dari ekspektasi, Pak Hadi menerima uang itu dengan ikhlas, menatap masa depan anaknya dengan harapan dan tekad. Hari penyerahan uang pun tiba. Samsul, ditemani Pak Hadi, melangkah dengan penuh keyakinan dan kegembiraan. Hati mereka berdebar, harapan menanti di depan. Di sisi lain, Mirna didampingi Pak Marjuki dan Ibu Siti, menyambut tamu dengan rasa ingin tahu dan penuh perhatian. Pak Hadi maju dan dengan rendah hati menyampaikan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Namun, dari seluruh usaha, uang yang terkumpul hanya 25 juta rupiah. Ia memohon kebijaksanaan Pak Marjuki untuk menerima jumlah itu sebagai wujud usaha dan kesungguhan mereka. Pak Marjuki pun menjawab dengan sikap tegas. Karena uangnya tidak sesuai, lamaran itu tidak bisa diterima. Keluarga tetap pada rencana awal, Mirna akan dikuliahkan ke Jakarta. Pak Hadi hanya terdiam sejenak. Lalu ia menggenggam tangan Samsul, memberi isyarat untuk pulang. Malam itu, Samsul terpuruk. Pikirannya kacau, tak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak ada jalan untuk mendapatkan tambahan uang sebanyak itu. Di kepalanya, bayangan Mirna terus muncul. Mengapa Mirna hanya diam? Mengapa tak mencoba bicara pada ayahnya? Kebingungan dan rasa kecewa menumpuk jadi satu. Malam itu, hati Samsul dipenuhi tekanan dan putus asa, seolah semua harapan runtuh bersamaan. Keesokan harinya, pikiran Samsul benar-benar mentok. Harapan terasa habis, dan keinginan untuk melanjutkan hidup nyaris tak tersisa. Ia berdiri di tepi jurang yang curam dan tinggi, menjerit meluapkan semua beban yang selama ini dipendam. Saat Samsul berada di ambang keputusasaan, tiba-tiba sebuah tangan menarik bajunya dari belakang. Seorang kakek muncul, menghentikannya tepat sebelum semuanya terlambat. Sosok itu menegur keras, mengingatkan bahwa hidup bukan untuk diakhiri dengan keputusan sesaat. Setelah kejadian itu, kakek tersebut mengajak Samsul menuju rumahnya. Sebuah gubuk sederhana yang berdiri sunyi di tepi hutan, tak jauh dari jurang tempat mereka bertemu. Tempat itu terasa asing, jauh dari kehidupan kampung. Di sanalah kakek itu memperkenalkan dirinya. Ia dikenal dengan nama Abah Rawing. Sesampainya di gubuk itu, Abah Rawing menanyakan apa yang membuat Samsul hampir mengambil keputusan bodoh. Samsul pun menceritakan semuanya, dari awal hingga lamaran yang ditolak. Mendengar itu, Abah Rawing hanya tersenyum tipis. Menurut Abah Rawing, keluarga Mirna sebenarnya tidak pernah berniat menerima Samsul. Angka mahar yang tinggi itu bukanlah syarat, melainkan alasan. Mereka sudah yakin sejak awal bahwa keluarga Samsul tak akan mampu memenuhinya. Itu hanyalah cara halus untuk menolak, tanpa harus mengatakan tidak secara langsung. Kata-kata itu menghantam perasaan Samsul. Perlahan ia mulai menyadari bahwa yang dipermainkan bukan hanya dirinya, tapi juga harapan dan pengorbanan keluarganya. Dalam kebingungannya, Samsul akhirnya bertanya, apa yang harus saya lakukan, Bah? Abah Rawing menanggapi dengan nada dingin, bahwa perbuatan yang begitu kejam, hanya bisa dibalas dengan cara yang lebih kejam. Abah Rawing lalu menegaskan, jika Samsul benar-benar berniat membalas semuanya, maka malam itu ia tidak boleh pulang. Kita adakan ritual runcang malam ini juga. Tapi harus ada foto si perempuan tersebut ditambah harus hafal nama bapaknya. Kemudian Samsul menjawab, kebetulan foto ada di saku saya, dan nama bapaknya saya sangat hafal, ujar Samsul. Tepat tengah malam, ritual runcang pun dimulai. Suasana gubuk berubah sunyi dan berat. Sebuah foto tergantung pada benang hitam, perlahan diselimuti asap kemenyan yang mengepul tebal, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Kemudian Abah Rawing duduk tenang, melantunkan ajian-ajian kuno yang terdengar asing dan berat, seolah memanggil sesuatu dari tempat yang tak terlihat. Di sampingnya, Samsul duduk diam, tubuh kaku, namun keyakinannya bulat. Malam itu, tak ada keraguan, hanya tekad untuk membalas semua yang telah meremukkan hidupnya. Di waktu dan tempat yang berbeda, Mirna terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba. Tubuhnya menegang, napasnya memburu, lalu jeritan keras pecah memecah keheningan malam. Suaranya tak terkendali, seperti orang kerasukan,
membuat suasana rumah berubah mencekam dalam sekejap. Di tempat ritual itu, foto Myrna mulai bergerak-gerak perlahan. Getarannya halus namun jelas, menjadi tanda bahwa ajian runcang telah menyentuh jiwanya. Abah Rawing merasakan perubahan itu, lalu melanjutkan bacaan dengan energi yang lebih kuat, memperdalam pengaruh yang telah masuk. Di rumah Myrna, kondisinya semakin memburuk. Ia menjerit histeris di atas ranjang, hingga membangunkan Pak Marjuki dan Ibu Siti. Keduanya bergegas ke kamar dan langsung memeluk Myrna yang kejang-kejang. Namun jeritan itu tak berhenti, justru semakin keras, seolah ada sesuatu yang sedang menguasai dirinya. Melihat kondisi Myrna semakin parah, Pak Marjuki tak menunggu lama. Malam itu juga ia bergegas mendatangi orang pintar yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Tepat pukul 3 dini hari, orang pintar itu datang ke rumah Pak Marjuki untuk melihat langsung keadaan Myrna. Namun semua usaha malam itu tak membuahkan hasil. 2 orang pintar didatangkan sekaligus, tetapi tak satu pun mampu menghentikan apa yang terjadi. Kondisi Myrna justru semakin parah. Ia menjerit histeris, meronta, dan terus memanggil satu nama yang sama, yaitu Samsul. Pagi pun tiba. Pak Marjuki dan Ibu Siti masih terlelap setelah semalaman menjaga Myrna. Tanpa mereka sadari, tepat pukul 6 pagi, Myrna keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan kampung dengan rambut acak-acakan, berteriak histeris seperti orang kehilangan akal. Dari mulutnya hanya satu nama yang terus diulang, yaitu Samsul. Tak lama kemudian, Myrna sudah sampai di pasar Cilangkir. Amukannya menarik perhatian para pedagang. Salah satu dari mereka mengenali Myrna sebagai anak Pak Marjuki. Tanpa menunggu lama, pedagang itu segera menghubungi Pak Marjuki, memberitahu bahwa Myrna sedang mengamuk di pasar. Tak lama kemudian, Pak Marjuki datang bersama istrinya. Dengan wajah panik, mereka segera memasukkan Myrna ke dalam mobil. Tanpa banyak bicara, mobil itu melaju menuju sebuah tempat yang diakini sebagai rumah orang pintar. Di rumah orang pintar itu, Myrna perlahan diobati. Tak lama kemudian, tubuhnya melemas dan ia pingsan. Orang pintar itu berpesan agar Myrna segera dipertemukan dengan laki-laki yang terus ia panggil, yaitu Samsul. Pak Marjuki pun membawa Myrna pulang, membaringkannya di kamar untuk beristirahat. Pagi pun tiba, membawa kabar paling kelam. Pak Marjuki dan Bu Siti, yang kelelahan lalu mendatangi kamar Myrna. Namun kamar itu sunyi. Saat pandangannya tertuju pada tubuh Myrna, segalanya runtuh. Myrna telah mengakhiri hidupnya. Tangis dan penyesalan bercampur di dada Pak Marjuki dan Ibu Siti. Kenangan tentang lamaran Samsul, teriakan Myrna memanggil namanya. Semuanya datang bertubi-tubi. Pak Marjuki menyesal. Pikirannya kacau, dihantui satu keputusan yang tak pernah bisa diperbaiki. Kisah ini mengajarkan kita bahwa niat baik belum tentu berakhir baik, jika tidak disertai dengan komunikasi dan empati. Cinta yang ditekan, perasaan yang diabaikan, dan keputusan yang terlalu keras, bisa melahirkan penyesalan seumur hidup. Film ini menjadi pengingat bahwa setiap pilihan punya akibat. Dan terkadang, satu keputusan saja cukup untuk mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Wassalamualaikum.